Oke, kembali lagi di sesi ketiga. Masih seru berbicara mengenai akal pikiran pemuda. Oke, ya kan? Masih seru karena saya tidak bosan. Seru tidak bosan. Oke lah, bulat enggak masalah. Lanjut tadi pertanyaan yang pertama itu kontribusi pemuda. Kontribusi yang cara pertama itu dengan berpikir, ya kan, belajar. Kemudian ada ini sangkut paut juga, Mas. Ada pertanyaan yang kedua dari Mas Ulin. Yeah. Bagaimana mengubah pola pikir atau mindset pandangannya biar pandangan itu lebih luas gitu loh, Mas. Orang jumut ya, monoton, saklek ya sikulah. Yeah. Jadi bagaimana itu cara mengubah mindset seorang pemuda? Ya. Kembali lagi ya, sebenarnya muara kehidupan manusia itu pada ilmu, pada belajar. Jadi mau merubah mindset pun harus kita ajak dia belajar. Itu yang pertama kali harus kita lakukan. Dan itu juga yang paling sulit, Mas. Iya, emang paling sulit. Kan? Paling sulit. Makanya cara kita harus memiliki inovasi, kreativitas untuk mengajak bagaimana agar setiap hari kita bisa menambah ilmu, wawasan, pengetahuan, apapun itu. Gini. Karena kalau jadi tadi lanjutannya dari yang Imam Syafi'i terkait belajar itu tadi ya. Wa man fatahu ta'lim. Ketika seseorang dalam hidupnya itu tidak pernah yang dalam suatu waktu dia tidak melaksanakan belajar gitu ya. Fakabbir alaih arba'an. Limautihi. Keren banget ya. Artinya apa? Ketika ada orang yang enggak mau belajar, maka kalian bertakbirlah padanya sebagai wujud bahwa dia telah mati. Itu Imam Syafi'i. Nyolati. Ya kita nyolati, disuruh nyolati gitu loh maksudnya. Dadi nek bahasa Jawanya gimana? Wong sing ora duwe akal, sing ora gelem belajar dan seterusnya. Iya. Itu wis to. Kowe iki salatono dekne. Wong sing ora gelem mikir, sing ora gelem belajar wis salatono. Ngono to, Mas? Iya, karena dia udah mati. Karena dia mati karena tidak menggunakan akalnya tadi. Arep kowe mlaku nang ndi dianggap tidak ada karena sudah mati. Kan gitu. Karena dia hidup itu karena akalnya. Iya, kan karena akalnya. Nah, mungkin salah satu inovasinya inovasinya tuh gini. Ketika ingin berubah mindset, coba kita ajak berbicara tentang pertama mungkin masa depan. Kemudian yang kedua itu tentang keluarga. Bagaimana besok kita, yaitu berbicara tentang masa depan. Yang paling penting itu masa depan. Paling penting masa depan. Karena 5, 10 5, 10, 15 tahun ke depan kita itu sebagai apa? Itu yang paling pertama. Tapi kata Mario Teguh gini. Iya, okay. Mario Teguh. Okay, Mario Kenal Teguh. Mario Teguh ya? Minimal pernah dengar. Bagaimana kita bisa berpikir smart dan inovatif pada umur 25 tahun? Sedangkan di umur 18 tahun saja kita masih games dan pacaran. Nyelekit juga di saya. Kita hanya mengutip ya. Saya mengutip Mario Teguh. Jadi Dewi piye kalau mau punya akal yang smart dan inovatif di umur 25 tahun. Sedangkan di umur 18, 19, 20 saja sudah tergantung pada games dan pacaran. Ya wis, mau takbir pek 4 mau Mas bisa. Salati ae lah bisa. Salati ae lah nang ngono. Ya bisa. Oke. Ya kan, salati wae. Karena dianggap mati itu. Ya. Tidak menggunakan akalnya. Makanya kayak gini ya. Yang namanya orang yang mau berpikir, pasti dia di masa depan itu pasti akan menjadi orang yang mulia, itu pasti. Entah dia orang Islam, baik dia orang Kristen, orang Katolik atau bahkan orang ateis. Tahu orang ateis ya? Orang yang tidak memiliki agama. Salah satunya Profesor Stephen Hawking. Dia adalah ateis ya. Tapi dia juga disebut-sebut sebagai salah satu ilmuwan atau orang cerdas di abad ini. Profesor Hawking itu kan pernah mengatakan intelligence is the ability to adapt to change. Ada yang tahu artinya? Bahwa yang namanya intelligence, kecerdasan itu sebagai dasar atau untuk beradaptasi terhadap perubahan. Jadi kalau pengen berubah, kita pengen beradaptasi terhadap perubahan, kita gunakan kecerdasan, intelijensi pikiran. Dan kita akan cerdas itu harus belajar terlebih. Iya benar. Yang mengatakan itu orang ateis, orang yang tidak memiliki agama. Kita yang memiliki agama Islam,
Masa kita nggak mau menggunakan akal pikirannya? Kalah dengan orang ateis. Iya. Jangan sampai kita kalah dengan orang ateis. Dalam iman, dalam akhirat kita pasti menang. Tapi dalam kita mensyukuri nikmat kehidupan, masa kita kalah dengan orang ateis? Karena bersyukur yang paling mulia adalah memanfaatkan apa yang diberi. Contoh kayak gini ya. Contoh kayak gini. Kamu dibeliin HP oleh ayah, atau oleh ibu, atau oleh kakak. Dibelikan HP. Kemudian HP-nya kamu gunakan untuk download buku-buku PDF. Kemudian kamu membaca tidak harus lewat buku, lewat HP pun juga bisa, ya kan? Kira-kira ketika orang yang membelikan HP itu, apa yang dia rasakan? Kamu aja, kamu membelikan HP adik kamu atau beliin HP teman kamu. Kemudian kamu melihat teman kamu menggunakan HP itu, ya menggunakan HP itu membaca. Kira-kira kamu senang atau susah? Mungkin bisa dirasakan ya. Senang. Kamu membelikan HP pada orang, kemudian dari HP itu dia membaca Al-Quran. Kira-kira kamu senang apa susah? Iya senang pastinya ya, pasti senang. Senang bagi orang yang menggunakan akalnya, Mas. Iya. Tapi kalau yang gini, Mas, tapi kalau misal ada orang yang beliin HP adiknya, ya kan? Tujuan pertamanya biar ada teman mabar gitu. Itu kan malah kalau dia download buku kan susah, malah tak tuh kayak HP itu tak ngegame bareng. Bahaya juga itu, Mas. Kalau bahasa yang mungkin agak nyelekitnya, dia sesat sejak lahir. Sesat dan menyesatkan. Nah, saya jadi ingat itu apa? Pramudia Anantatur. Bahwa seorang gimana ya? Yang bijak gimana? Pramudia Anantatur. Bahwa kita orang yang hidup, kok orang yang hidup bukan kayak gitu. Pramudia bahwa kita harus sudah bijak sejak dalam pikiran, bukan perkataan. Bukan kayak gitu. Bukan kayak itu, enggak ada tambahannya. Tidak ada tambahannya. Itu mungkin quotes Pramudia yang paling legend loh bagi saya. Setahu saya itu yang paling rame di Google di buku tetraloginya. Ya, di buku tetralogi. Di buku manusia ada ya. Lupa. Oke. Bahwa kita harus sudah bijak sejak dalam pikiran. Artinya apa? Sejak dalam pikiran kita mau melangkah berpikir itu kita harus bijaksana dulu. Itu Pramudia Anantatur pernah mengatakan kayak gitu. Nah, mungkin jadi silahkan simpulkan dulu. Oke. Jadi dari pertanyaan 2 tadi yang bagaimana cara bisa ikut andil ya kan. Kemudian bagaimana mengubah mindset pola pikir itu cuman satu, yaitu dengan belajar. Walaupun belajar itu pahit. Tapi bagaimanapun juga seorang pemuda atau lebih umumnya semua manusia, dia dianggap hidup karena dia punya akal, dan akal itu digunakan bukan hanya dipunya saja, karena dia menggunakan akalnya. Jadi dia pasti bisa berkontribusi kemanapun itu. Oke, lanjut pertanyaan ketiga, Mas. Oke, boleh. Ini lebih apa ya? Spesifik, ngeri juga. Apa pengaruh TikTok dan games pada saat ini? Okay. Itu kan ngeri ya. Ngeri ya. Oh enggak masalah itu karena gini, Mas. Pemuda zaman sekarang itu banyak sekali yang main games dan TikTok ya kan. Soalnya kemarin saya pas berhenti di Alfamart. Di Alfamart Jogja tapi di Jogja. Di Alfamart itu pas mau masuk, parkirin motor, mau masuk. Kan biasanya di depan Alfamart ada orang yang jualan apalah, jualan bakso atau apa itulah. Itu masih cewek, cantik lagi, Mas. Bener cantik. Tapi karena tidak ada yang beli, dia gini, HP-nya taruh sini nih, ya kan. Kemudian ya nggak masalah sih, buat hiburan nggak masalah juga. Tapi takutnya kalau ada yang beli, Mbak beli dong Mbak, bentar. Kan repot, Mas, ya kan? Lah itu, jadi pertanyaan ini menyangkut paut di pengaruh dari TikTok dan games pada saat ini, pada sekarang, pemuda-pemuda sekarang. Itu bagaimana menurut Mas Bet? Ya,
Kalau menurut ya tanggapan saya ya terhadap kayak gitu ya, hal kayak gitu, mungkin games itu kita semua mungkin pakai game lah. Saya sendiri juga sering nge-game. Saya juga Mas. Saya juga masang game di Tapi HP piano. saya ada game. Saya piano Mas. Oke, ya. Saya juga masang game. Saya juga masang game. Di HP saya juga ada game kok. Banyak, nggak cuma satu. Jadi kalau seumpama berbicara soal game, saya juga pernah pro loh. Oh, bener, saya pernah pro GG loh. Oh, bener, saya pernah GG. Waktu itu mungkin sekitar tahun 2016 saya. Sekitar tahun 2016 saya memulai game, waktu itu game Vainglory. Game terbaik dalam MOBA ya. Yang sekarang udah mati kayaknya. Game itu nggak tahu nasibnya. Dulu saya juga nge-game, tapi 1 minggu sekali. Itu setiap malam Jumat. Karena di pondok saya malam Jumat libur kan. Nah, di situ juga nge-game. Tapi selain itu, kadang pengen nge-game waktu mau buka, kadang mikir. Orang tua saya di rumah bekerja. Orang tua saya di rumah banting tulang. Keluarga saya di rumah mengharapkan masa depan saya. Lalu apakah saya hanya akan nge-game? Bagaimana orang tua saya besok? Bagaimana keluarga saya besok? Kemudian yang kedua, saya hidup juga tidak selamanya. Besok juga akan ada kematian. Bagaimana saya akan mempertanggungjawabkan kehidupan saya saat saya bertemu dengan Tuhan? Nah, jadi sebenarnya games itu bagi saya sendiri ya, nggak masalah. Siapapun boleh masang game, nggak masalah. Karena hidup juga perlu hiburan. Perlu hiburan. Tapi jadikan games itu hiburan, bukan kegiatan, bukan aktivitas, bukan profesi. Tapi kalau seumpama emang bener-bener jadi profesi, tidak masalah kalau menghasilkan. Bagi saya sendiri. 50 juta. Nah, oke, tidak masalah. Oke, nggak masalah. Mau berjam-jam sehari semalam mau game silahkan. Karena itu pekerjaannya. Iya, ya karena itu pekerjaannya dan menghasilkan. Dan menghasilkan. Banyak lah orang-orang yang kayak gitu kan. Banyak yang kayak gitu. Tapi kalau seumpama setiap hari kita buka game, tapi tidak setiap hari kita membacakan doa untuk orang tua, untuk keluarga, apakah kita yakin kita berani hidup untuk sampai hari tua? Dan harus dipertanyakan, itu masih punya akal nggak? Okay. Jadi mungkin menurut saya pribadi, silahkan boleh ngegame apapun itu silahkan. Yang terpenting satu, tahu waktu, ya kan ya, tahu waktu. Prioritas waktunya itu untuk apa? Kalau prioritas waktu untuk ngegame, coba kamu bayangkan 3, 4, 5, 6 tahun ke depan, ya kan kayak gitu. Coba beberapa tahun ke depan yang akan terjadi apa? Ini gitu. Kemudian yang kedua, coba kita mikir gini. Kita besok bakalan punya anak, ya kan? Apa ada yang nggak mau menikah? Nggak apa-apa, nggak masalah. Banyak ulama-ulama yang nggak menikah tuh banyak. Bahkan ada salah satu kitab itu Al-Ulama Ul-Uzab, karangannya Imam Abu Ghudda. Beliau mengarang kitab ulama-ulama yang menjomblo sampai ya, single sampai beliau. Tapi pernah pacaran enggak ya Mas ya? Apa? Pernah pacaran ya? Enggak itu enggak. Tapi bedanya itu, ya, sekarang kan pacaran udah umur 9 tahun udah pacaran Mas. Bahaya sekali memang. Nah itu makanya jadi silahkan nge-games, tapi jangan sampai setiap hari kita nge-game. Begitu juga dengan TikTok Mas. Ya, mungkin kalau TikTok ada yang bisa memanfaatkan, salah satunya seperti menjadi metode dakwah. Ada kan ya? Ada. Sebagian, dan itu bagus. Karena apa? Karena dia bisa memanfaatkan, bisa mencari kesempatan dalam titik kesempitan. Dan itu justru bagi saya malah inovatif tersendiri gitu. Tapi cuman kalau cuman buat joget-joget dan nggak tahu waktu itu juga berbahaya. Nah, yang paling berbahaya adalah ketika dia tidak tahu waktu. Itu yang terpenting. Jadi yang berbahaya nggak cuma game sebenarnya. YouTube pun ketika kita tidak tahu waktu, ketika dalam YouTube kita juga cuma hiburan tanpa mendapatkan wawasan, pengalaman, sampai akhirnya lupa waktu. Itu bagi saya sendiri juga termasuknya kurang bagus, kurang baik untuk masa depan kita, untuk pola pikir kita. Berarti pada umumnya kita main games atau TikTok atau IG atau YouTube semuanya, itu yang penting kita tahu waktu, tahu waktu, tempat, gitu tahu waktu. Yang terpenting di situ. Setidaknya kan kayak gini, kita kadang pengen dihormati orang lain kan. Artinya dihormati, dihargai lah minimal. Bahwa kita tuh ada gitu kan. Bahwa kita tuh ada.
Bagaimana orang mau menghargai, bagaimana orang mau menghormati, manakala kita tidak pernah memperhatikan lingkungan. Kita tidak bisa menghormati orang lain, menghargai orang lain. Bagaimana mungkin orang lain mau menghargai kita? Nggak mungkin. Hidup itu penuh dengan kausalitas, sebab akibat. Itu kan. Oke, jadi kesimpulannya begitu. Kita boleh main apa saja, main HP lebih umumnya. Pada umumnya main HP mau isinya apa sosmed segala macam, itu boleh. Yang penting kita tahu waktu dan bisa memanfaatkan, bisa lebih bermanfaat ya. Bisa lebih bermanfaat. Mungkin itu saja bisa semoga menjadi tanggapan yang baik. Ini sesi ketiga sudah cukup waktu. Kita akan kembali ke sesi berikutnya setelah pariwara berikut ini. Benar. Karena satu lagi tadi di sesi yang keberapa saya salah kutip ya tentang quotes dari Pramudia Anantatur yang ada di novel Bumi Manusia, Tetralogi Buru. Di situ Pramudia itu mengatakan bahwa seorang terpelajar itu harus adil sejak dalam pikiran apalagi perbuatan. Nah tadi kan kita lupa ya, kita lupa. Karena ya namanya juga manusia. Masa ya gak lupa malaikat tapi